Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Di video kali ini aku akan membawa kalian ke Pennsylvania, Amerika Serikat di tahun 2010, tepatnya di tanggal 11 November, saat salah satu supir yang baru aja mau naik ke dalam truknya sadar di tengah lebatnya salju yang turun hari itu ada sesuatu yang menggumpal di bawah truknya. Dia sadar, sekilas kayak karung sampah. Dan Pak supir ini kesel, siapa sih iseng banget gangguin orang lagi kerja. Waktu dia tarik karung sampah ini keluar, dia mencium bau yang busuk dan karung ini berat banget. Secara otomatis Pak supir tahu ada yang gak beres dan dia langsung curiga jangan-jangan di dalam kantong sampah ini tubuh manusia. Pak supir yang curiga gak mau trauma, dia langsung aja telepon polisi untuk ngecek sendiri daripada dia yang harus melihat apa yang ada di dalam situ. Waktu pihak kepolisian datang untuk memeriksa, benar aja di dalam karung sampah tadi ada jenazah wanita yang terlilit dengan lampu-lampu hiasan dekorasi Natal. Di dalam karung ini juga ada surat wasiat. Secara sekilas mungkin kita langsung mikir, jenazah orang bunuh diri. Tapi bisa gak sih kalian bayangin, sekilas memang kelihatan seperti wanita yang menghabisi dirinya sendiri. Tapi kalau kita pikir pakai logika nih, ada gak sih orang yang menghabisi dirinya sendiri terus ngebungkus dirinya sendiri di dalam karung dan berbaring di bawah mobil truk? Polisi langsung bilang siapapun pelakunya ini pasti orang-orang yang bodoh. Jenazah wanita tanpa nama ini langsung dikirim ke rumah sakit, dilakukan autopsi, dan mereka menemukan banyak sekali luka tusukan di bagian kepala, leher, dada, dan juga di dalam organ wanita ini ditemukan banyak banget obat-obatan yang harusnya diminum oleh orang yang memiliki penyakit mental. Jelas terlihat wanita ini merupakan korban penyiksaan. Di saat yang bersamaan, pihak kepolisian mendapat informasi bahwa ada keluarga yang kehilangan anak mereka. Mereka mencari wanita berusia 30 tahun yang bernama Jennifer Daugherty. Setelah dilakukan identifikasi, hasilnya 100% cocok. Jenazah yang baru saja mereka temukan merupakan Jennifer Daugherty yang hilang. Siapa itu Jennifer dan kenapa dia bisa berakhir di bawah mobil truk? Langsung aja kita bahas ceritanya. Trigger warning, kasus ini mengandung banyak sekali penyiksaan yang mungkin bisa membuat kalian merasa mual, jijik, tapi aku berusaha untuk menyingkat dan gak terlalu detail biar gak terlalu shock ya. Dan juga melibatkan pelecehan serta pemerkosaan. Kasus yang sangat menyedihkan dan mengingatkan kita kembali untuk pilih-pilih lingkungan di mana kita bergaul. Sesama manusia kita nggak boleh saling merendahkan, memandang orang sebelah mata, tapi untuk sebagai teman, lingkungan bisa memengaruhi hidup kita. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Jennifer Lee Daugherty lahir pada tanggal 8 November 1979 di Mount Pleasant, Pennsylvania, Amerika Serikat. Waktu kecil dia hanya tinggal dengan ibunya yang bernama Denise dan kakak perempuannya yang bernama Joy. Tapi gak berapa lama kemudian ibunya menikah lagi dengan pria yang bernama Bobby. Untungnya keluarga ini benar-benar rukun. Semuanya saling menyayangi satu sama lain, saling kagum dengan satu sama lain. Jennifer benar-benar disayangi dan juga dijaga oleh semua orang di keluarganya, terutama karena Jennifer punya kebutuhan khusus. Di usia Jennifer yang sudah 27 tahun, dia memiliki mental atau IQ yang setara dengan anak berusia 14 tahun. Jadi dari kecil memang tumbuh kembang mentalnya tertinggal dari anak-anak yang sepantaran dengan dia. Jennifer bisa menjalani hidupnya sendiri, tapi ya itu gak sesuai dengan umurnya. Dan Jennifer sadar bahwa dia punya kekurangan ini. Jennifer pengen banget membuktikan bahwa dia juga bisa menjadi orang dewasa seperti orang-orang lain yang seumuran dengan dia. Memasuki usia 20 tahunan, Jennifer mulai bilang ke orang tuanya dia pengen banget belajar mandiri. Dia mulai belajar gimana caranya naik bus, gimana caranya belanja sendirian. Jennifer sangat optimis dan selalu menjalani hidupnya dengan ceria. Jennifer bahkan punya mimpi. Kadang-kadang dia pengen jadi penari, kadang-kadang pengen jadi seniman. Dan karena dikelilingi oleh orang-orang yang sayang banget sama dia, Jennifer layaknya hidup di dalam bubble. Dia selalu percaya dengan siapapun yang masuk ke dalam hidupnya. Dia percaya semua orang itu baik. Kalau misalnya ada orang yang jahat, mungkin orang itu emang lagi gak bahagia aja. Mungkin lagi have a bad day.
Jadi pandangan Jennifer terhadap kehidupan itu sangat positif dan berwarna-warni. Ini yang membuat Denise dan Bobby ngerasa ragu-ragu setiap kali mereka mau ngasih kebebasan ke Jennifer. Mereka takut kalau Jennifer di jalan ketemu orang jahat, dia nggak sadar dan jadi sasaran empuk orang-orang ini. Tapi di satu sisi lain, mereka juga pengen Jennifer punya kehidupan kayak orang biasa. Enggak mudah hidup dengan keterbatasan dan perbedaan. Jennifer dari dulu susah banget punya temen. Kalau kata orang sekarang, nggak sefrekuensi sama teman-teman sekitarnya. Makanya, salah satu cita-cita Jennifer adalah ingin punya teman. Memasuki usianya yang ke-27 tahun, Jennifer bilang ke orang tuanya, "Ma, Pa, sebentar lagi aku mau 30 tahun, aku pengen bisa hidup sendirian, aku pengen bisa hidup mandiri." Orang tua mana yang gak mau mendukung tumbuh kembang anaknya? Jadi, Denise dan Bobby mengizinkan Jennifer untuk masuk ke salah satu komunitas yang memang resmi khusus untuk memberikan pelajaran terhadap anak-anak yang memang membutuhkan. Di situ ada kelas mental health, cara mengatur emosi, pokoknya bener-bener komunitas yang bagus banget. Dan dari sinilah Jennifer juga bertemu orang-orang yang sama seperti dia, yang agak berbeda dari orang-orang lain. Jennifer mulai punya teman pertamanya, wanita yang bernama Angela. Angela Marinucci berusia 15 tahun. Selama mengikuti pelajaran, Angela dan Jennifer lama-lama akrab. Memang sih usia Jennifer 27 tahun, tapi usia mentalnya sekitar 13 dan 14 tahun. Jadi nggak jauh beda dengan Angela yang berusia 15 tahun. Dari situ mereka mulai akrab, sahabatan, dan mereka juga berkenalan dengan pria bernama Ricky Smyrnius. Maaf kalau penyebutannya salah. Pria berusia 23 tahun yang amat sangat narsis. Berbeda dengan Jennifer, Angela dan Ricky sebenarnya normal. Angela dulunya sempat ketabrak truk dan semenjak itu punya gangguan terhadap mentalnya. Dia agak temperamental dan juga punya indikasi skizofrenia. Maka dari itu keluarganya memasukkan Angela ke dalam komunitas ini. Sedangkan Ricky punya masalah temperamental dan anger issues. Dia nggak bisa mengontrol emosinya terutama saat marah. Dan waktu itu Ricky baru aja dibebaskan dari penjara atas kasus kekerasan dan juga perampokan. Ricky merasa dia ini ganteng dan dia sangat suka atensi dari wanita. Suka banget flirting ke sana kemari. Dan waktu dia bertemu dengan Jennifer dan Angela, Ricky melakukan apa yang biasa dia lakukan, flirting, PDKT kedua wanita ini secara bersamaan. Setiap hari Ricky bakal ngechat, nelponin, sampai Jennifer dan Angela baper. Jennifer yang belum pernah dekat dengan cowok sama sekali ngerasa seneng banget. Oh, ini ya namanya kasmaran. Ini ya rasanya PDKT, punya orang buat dicurhatin setiap hari. Masalah mulai muncul saat Jennifer dan Angela sadar bahwa Ricky PDKT ke mereka berdua. Dan pada akhirnya Ricky memilih untuk jadian secara resmi dengan Angela. Masalahnya, Ricky tetap ngedeketin Jennifer, ngasih harapan palsu, dan juga pernah bilang, sebenarnya aku juga suka sama kamu Jennifer, tapi gimana ya, aku sudah pacaran dengan Angela. Nah, masalahnya, Jennifer kan secara mental memang masih remaja ya, belum bisa berpikir panjang, masih mengikuti kata hatinya. Diam-diam Jennifer berharap suatu hari Ricky bakal sadar dan lebih memilih dia. Jadi selama Ricky ngechat, nelfonin, Jennifer tetap nanggepin dengan harapan. Hubungan persahabatan Jennifer dan Angela sudah berjalan selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya waktu Jennifer berusia 30 tahun. Suatu hari Ricky mengajak Jennifer untuk datang ke rumahnya. Mereka lalu tidur bersama. Dan rupanya ketahuan oleh Angela. Sempat terjadi ketegangan antara Jennifer dan Angela. Angela berkali-kali berusaha mengingatkan Jennifer jauhi Ricky. Tapi hubungan ini sudah terlalu dalam dan nggak mudah bagi Jennifer untuk melepaskan Ricky begitu aja. Sedangkan si Ricky, dia senang-senang aja diperebutkan oleh dua wanita. Berhubung Jennifer sudah berusia 30 tahun, Jennifer bilang ke orang tuanya dia pengen tinggal sendirian. Orang tuanya lagi-lagi cuma bisa mendukung. Jennifer mengambil kelas di komunitas yang sama, yaitu kelas untuk belajar mandiri. Kalau misalnya Jennifer terbukti bisa hidup sendirian, dia bakal dapat sertifikat yang membuat pemerintah memberikan bantuan subsidi supaya Jennifer bisa membayar apartemen dengan harga yang lebih murah.
Kelas atau kursus ini berlangsung selama 60 hari dan Jennifer terbukti sudah bisa hidup mandiri. Dia bahkan udah jalan-jalan naik bus sendirian, untungnya selalu bisa. Ini yang membuat semua orang percaya Jennifer bisa hidup mandiri layaknya wanita-wanita seusianya. Denise dan Bobby seneng banget. Mereka mulai beli perlengkapan dan alat-alat untuk apartemen baru Jennifer. Jennifer juga mulai belanja furniture. Tapi rupanya ada orang yang merasa takut. Orang ini adalah Angela. Angela takut alasan kenapa Jennifer pindah tinggal ke apartemen sendirian supaya dia bisa mengajak Ricky selingkuh di tempatnya. Angela tahu, cepat atau lambat, dia harus menyingkirkan Jennifer. Dari dulu, keluarga Jennifer percaya banget dengan Angela. Soalnya mereka udah sahabatan selama bertahun-tahun. Jennifer juga sudah sering main ke apartemen Ricky bareng Angela. Dan selama ini baik-baik aja. Jennifer juga kelihatan bahagia banget semenjak dia punya teman-teman. Makanya, di suatu hari, di awal bulan November, saat Jennifer minta izin ke ibunya untuk menginap di rumah Ricky, ibunya ngasih izin. Ricky tinggal di apartemen dan enggak sendirian. Ada 2 orang lagi yang tinggal di situ. Wanita yang bernama Peggy Darlene Miller yang berusia 27 tahun dan pria yang bernama Robert Masters yang berusia 36 tahun. Peggy dan Robert adalah pasangan. Jennifer selalu bilang ke ibunya, dia kalau nginep di rumah Ricky pasti tidur sama Peggy. Padahal sebenarnya enggak. Jennifer bohong soalnya dia tahu kalau jujur ibunya pasti enggak ngasih. Alasan kenapa Jennifer mau menginap di apartemen Ricky karena beberapa hari sebelumnya Ricky sempat bilang, Jennifer, kamu mau nggak nikah sama aku? Jennifer dari dulu pengen banget punya keluarga. Dan menurut Jennifer, ini adalah jawaban. Ricky berhasil sadar bahwa dia jauh lebih mencintai Jennifer daripada Angela. Makanya Jennifer pengen ketemu Ricky secara langsung untuk ngobrolin gimana nih, kapan mereka mau nikah. Jennifer juga udah siap-siap untuk ngasih tahu orang tuanya bahwa sebentar lagi akhirnya dia bisa membangun keluarga. Di perjalanan menuju apartemen Ricky, Jennifer diantar oleh ayah tirinya, Bob, sampai ke halte bus. Jennifer naik bus sendirian, terus begitu sampai di halte bus di tempat apartemen Ricky, Jennifer dijemput oleh Angela, Ricky, dan 2 orang lain. Wanita yang bernama Amber dan Melvin Knight. Pasangan suami istri yang berusia 20 tahun dan waktu itu Amber sedang hamil. Amber dan Melvin sebenarnya bukan orang asing. Amber adalah salah satu anggota komunitas yang juga pernah sekelas dengan Jennifer. Mereka nggak deket, tapi Jennifer udah sering ngeliat. Beberapa kali mereka ketemu, dan menurut Jennifer, artinya Amber udah temen nih sama aku. Seperti yang aku bilang di awal, Jennifer mudah percaya dengan orang. Sedangkan Melvin sebenarnya udah lama temenan dengan Ricky. Soalnya dulu waktu di penjara, mereka ini satu sel. Tapi ini pertama kalinya Melvin bertemu dengan Jennifer. Amber dan Melvin waktu itu lagi liburan dan nginep di hotel yang dekat dengan apartemen Ricky. Berhubung mereka mau main, makanya Amber dan Melvin juga ikut. Disinilah mereka kenalan, terus datang ke apartemen Ricky. Bareng-bareng ngumpul di situ. Yang berarti totalnya ada 7 orang di dalam apartemen. Jennifer, Angela, dan Ricky sepasang. Amber dan Melvin sepasang. Peggy dan Robert sepasang. Jadi yang gak punya pasangan cuman Jennifer. Sebelum lanjut lebih jauh ke dalam cerita, aku bakal jelasin sedikit background siapa aja ke-6 orang yang sekarang bersama Jennifer di dalam apartemen. Orang pertama, Angela, lahir pada tanggal 14 Juli 1992. Yang waktu berusia 15 tahun pernah tertabrak truk, mengalami cedera dan semenjak itu sering membuat onar, jatuh depresi, memiliki gangguan skizofrenia, dan juga kecanduan alkohol. Orang kedua, Ricky Van Edward Smirnis, lahir pada tanggal 6 Maret 1986. Dari kecil hidupnya luntang-lantung. Ibunya seorang pekerja malam. Dia nggak tahu siapa bapaknya. Waktu kecil pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pernah diasuh di panti asuhan, di mana di situ dia mengalami pelecehan, dan Ricky mengaku waktu berusia 4 tahun dia pernah diperkaos oleh pamannya sendiri. Ricky mulai terjebak ke dalam dunia alkohol dan obat-obatan sejak berusia 6 tahun. Terdiagnosa mengalami PTSD waktu berusia 8 tahun dan mulai menjalani terapi sejak berusia 10 tahun. Hidup Ricky waktu kecil kelam banget. Dia mengalami banyak banget penderitaan dan mungkin karena tidak mendapat support yang seharusnya, waktu dewasa Ricky malah makin menyimpang.
Kecanduannya makin menjadi-jadi dan akhirnya masuk penjara karena melakukan kekerasan dan juga perampokan. Ricky juga pernah didakwa melakukan pemerkosaan terhadap seorang wanita. Waktu di penjara, Ricky bertemu dengan Melvin yang sudah kita ketahui sangat problematik. Dia juga punya banyak banget rincian kriminalitas, mulai dari pemerkosaan, pelecehan, perampokan. Ini benar-benar orang yang berbahaya. Gak banyak yang kita ketahui tentang istrinya, Amber, sedangkan Peggy dan Robert, secara background mereka sebenarnya bersih. Memang gak banyak catatan tentang mereka yang bisa kita temukan. Nah, selama mereka di dalam apartemen bersama Jennifer, rupanya mulai terjadi ketegangan. Jennifer membisiki Amber. Amber, tahu gak? Ricky katanya mau ngajak aku nikah, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa dulu ya. Dan Amber bingung, maksudnya gimana ini? Ricky kan pacaran sama Angela, kenapa sekarang Ricky mau ngajak Jennifer menikah? Belum lagi, Amber tahu Ricky sebenarnya sudah menikah dan udah punya 2 anak, tapi kayaknya dirahasiakan oleh Ricky. Dan dari sini Amber sudah mulai merasa ada ketegangan. Belum lagi, Jennifer kelihatan bingung. Kenapa ya? Ricky nggak ngedeketin aku. Kemarin dia bilang pengen nikah sama aku. Kok sekarang dia kayak berusaha menjauh dari aku? Padahal aku udah jauh-jauh datang ke apartemennya. Begitu malam tiba, Angela pulang ke rumahnya. Sedangkan yang lain nginep di apartemen Ricky. Dan malam itu Jennifer berusaha masuk ke dalam kamar Ricky. Dia pengen ngobrol, tapi Ricky malah menendang dia keluar. Jennifer lagi-lagi bingung. Kenapa sih sebenarnya? Apa yang terjadi? Besok paginya, Angela datang lagi ke apartemen Ricky. Dan Ricky cerita, tahu nggak Angela, semalam Jennifer masuk ke kamar aku, kayaknya mau menggoda aku. Mendengar hal ini, Angela marah. Dan Angela memutuskan dia nggak bakal membiarkan Jennifer lolos. Dia nggak mau Ricky memilih antara dia atau Jennifer. Dia cuman pengen nggak ada saingan, yang berarti dia harus menyingkirkan Jennifer. Harusnya hari itu Jennifer pulang. Dia ada janji dengan dokter. Tapi Jennifer memutuskan untuk nggak pulang. Soalnya dia pengen mastiin dulu nih, Ricky kenapa? Jennifer nelpon orang tuanya, dia bilang ada sesuatu yang harus dia lakuin. Dia bakal mengundur jadwal ketemuan sama dokter. Dan rupanya keputusan Jennifer untuk tetap tinggal di apartemen itu membuat semua orang ngerasa risih. Mereka semua sebenarnya nggak suka Jennifer ada di situ, tapi Jennifer nggak bisa membaca situasi. Dia nggak sadar orang-orang di situ nggak menerima dia. Yang lain ngerasa mereka sudah mengusir Jennifer secara halus, tapi Jennifer justru malah nggak mau pulang. Begitu Jennifer masuk ke dalam kamar mandi, Angela langsung ngumpulin semua orang di ruang tamu dan bilang, "Aku mau menghabisi Jennifer. Kalian mau bantu nggak?" Gilanya, keenam manusia ini langsung berubah menjadi serigala yang haus darah manusia. Jennifer disuruh buka handuk, kepalanya dipukuli. Dan menurut cerita, yang paling aktif melakukan penyiksaan terhadap Jennifer adalah Angela, Ricky, Melvin, dan Amber. Sedangkan Peggy dan Robert, mereka cuma ngeliatin, tapi nggak nolong. Jennifer babak belur, gak dikasih makan, dan cuman bisa terbaring gak berdaya, bersimbah darah di lantai. Waktu itu Jennifer masih hidup, memohon untuk dipulangkan, tapi gak ada yang bantuin. Terus Angela ingat dia harus ngambil obat untuk skizofrenia dan depresinya. Angela pergi keluar ditemani oleh Ricky, Amber, dan Melvin. Yang berarti di apartemen cuman ada Jennifer, Peggy, dan Robert. Mereka nggak ngapa-ngapain Jennifer. Bahkan Robert ngerasa kasihan. Dia ambil baju Jennifer yang udah dibuang supaya Jennifer bisa pakai lagi. Kasihan soalnya. Jennifer sempat berusaha untuk kabur, tapi Peggy dan Robert melarang. Peggy juga sempat nelpon teman-teman yang lain untuk segera pulang karena Jennifer berusaha kabur. Jadi, meskipun pasangan ini nggak melakukan penyiksaan, tapi mereka membantu melakukannya. Begitu Angela, Ricky, Amber, dan Melvin pulang, mereka melakukan penyiksaan bertubi-tubi. Sampai-sampai tetangga sekitar mendengar ada suara teriak-teriak. Mereka telepon polisi, dan waktu pihak kepolisian datang, mereka sempat panik. Jennifer yang sudah dalam kondisi tidak berdaya, mereka sembunyikan di loteng. Terus Ricky buka pintu, dia yang ngobrol dengan polisi. Ricky sudah berpengalaman, dia tahu gimana caranya membuat pihak kepolisian merasa enggak ada yang aneh. Ricky juga punya karisma, dia pintar ngambil hati orang. Dan ternyata berhasil. Setelah ngobrol dengan Ricky, pihak kepolisian merasa tidak ada hal yang harus mereka periksa. Begitu polisi pulang, mereka semua kembali panik.
Mereka tahu mereka harus menghabisi Jennifer kalau tidak mau terlibat masalah. Selama 30 jam, Jennifer mengalami penyiksaan, gak dikasih makan. Waktu Jennifer ketahuan sempat buka kulkas, Jennifer disuruh untuk minum air pipis dan juga kotoran mereka. Jennifer muntah-muntah, dicekoki lagi dengan obat-obatannya Angela, sampai akhirnya Jennifer kelihatan meregang nyawa. Tapi Jennifer masih hidup. Melvin langsung ngambil pisau, dia tusuk tubuh Jennifer berkali-kali. Tapi Jennifer masih merintih di dalam kamar mandi. Giliran Ricky yang kali ini ngambil pisau, berusaha memutus urat nadi Jennifer. Tapi Jennifer masih bergerak. Jadi mereka ambil hiasan lampu Natal. Mereka jerat leher Jennifer menggunakan lampu ini. Sampai akhirnya Jennifer meninggal. Sebelumnya, mereka sudah menyuruh Jennifer untuk menulis surat wasiat. Surat ini bertuliskan, quote, "Aku belum bahagia untuk sementara waktu, dan aku juga merasa bahwa semua orang akan lebih baik tanpa diriku di muka bumi ini. Aku akan selalu menyayangi ibu dan ayah tiriku, apapun yang terjadi, dan aku juga mencintai seluruh keluargaku. Hingga akhirnya, aku sudah selesai dengan kehidupan ini. Selamat tinggal." Surat ini kemudian diletakkan di atas jenazah Jennifer yang sudah mereka masukkan ke dalam karung. Terhitung, Jennifer menjadi korban penyiksaan selama 33 jam. Pagi itu, salah satu tetangga yang sedang berangkat kerja ngeliat Ricky dan Melvin menggeret sesuatu. Kayaknya kantong sampah, tapi berat banget ya sampai harus digeret oleh 2 orang. Meskipun merasa curiga, tetangga ini enggak melakukan pelaporan. Sampai akhirnya dia mendapat kabar bahwa telah ditemukan jenazah di dalam karung di bawah mobil truk yang ada di sekitar rumahnya. Tetangga ini langsung nelpon polisi, dan ternyata laporan ini diterima bersamaan dengan ibu Jennifer, Denise, yang melihat bahwa ada jenazah ditemukan di sekitar daerah apartemen Ricky. Denise waktu itu benar-benar khawatir karena Jennifer nggak bisa dihubungi dan nggak kunjung pulang. Dan dari sinilah pihak kepolisian mendapat petunjuk. Angela, Ricky, Amber, Melvin, Peggy, dan Robert langsung diinterogasi oleh pihak kepolisian. Waktu dilakukan investigasi oleh polisi, rupanya karena Angela tahu Ricky dan Jennifer masih berkomunikasi, Angela sempat pinjam HP Ricky untuk ngechat Jennifer. "Aku sayang sama kamu, ayo kita nikah." Jadi sebenarnya yang ngomongin soal nikah bukan Ricky, tapi Angela yang pura-pura jadi Ricky. Sengaja untuk ngebuat hubungan antara Jennifer dan Ricky jadi gak nyambung. Makanya Ricky bingung, kenapa Jennifer nempel banget sama dia. Dan inilah yang membuat polisi percaya sebenarnya Jennifer sudah mengatur semuanya. Sengaja membuat orang-orang benci dengan Jennifer, lalu dihasut supaya mau membantu dia menghabisi Jennifer bersama-sama. Angela juga bohong dan bilang dia hamil, dan Jennifer juga hamil. Jadi Ricky sekarang bingung. Ricky sempat ragu-ragu mau menghabisi Jennifer karena lagi hamil, tapi Angela bilang kamu harus pilih. Kalau kamu pilih dia, hubungan kita berakhir. Dan Ricky pada akhirnya memilih Angela. Diketahui bahwa Jennifer juga mengalami pemerkosaan selama dia disiksa. Orang yang memperkaosnya adalah Melvin. Dan karena Melvin juga terbukti bersalah, berusaha menghabisi hidup Jennifer dengan penusukan dan juga pencekikan, Melvin pada September 2014 dijatuhi hukuman mati. Angela Marinucci juga sempat dijatuhi hukuman mati, tapi karena masih di bawah umur, hukumannya diubah menjadi seumur hidup di penjara. Mungkin bisa bebas setelah 60 tahun, itu pun kalau dia masih hidup. Amber dijatuhi hukuman paling singkat 80 tahun di penjara. Sedangkan Peggy dan Robert dijatuhi hukuman 30-70 tahun di penjara. Dan yang terakhir, Ricky pada 28 Februari 2014 juga dijatuhi hukuman mati. Apa tanggapan kalian tentang kasus ini? Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Thank you so much untuk kalian semua yang selalu mendukung Ruang Gelap, yang selalu komentar, like, subscribe, nyalain lonceng, dan juga sudah share ke teman-teman kalian. Dukungan kalian benar-benar sangat berharga buat kami semua, dan karena kalian Ruang Gelap masih bisa lanjut sampai sekarang. Semoga kita semua sehat selalu, dijauhkan dari masalah, orang-orang yang jahat, tragedi-tragedi, dan juga musibah. I'll see you guys very soon in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.